Oke. Kamu tahu kan, kamu bilang sudah pernah telepon saya dan pastinya sudah tahu kalau telepon saya pasti masuk di YouTube sama di Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, Miss. termasuk namamu sendiri. Kenapa sih? Iya, ini kan kemarin saya juga udah pernah curhat sama Miss ini. Ini nenek saya itu meninggal, Miss. Oke. Meninggal. Terus? Nah, di sini saya tuh mau tanya, apakah nanti itu saya kena interminate atau finish? Soalnya yang tanda tangan kan nenek. Yang tanda tangan itu nenek, tapi saya mau tanya, itu saya takut gitu, masih dibutuhkan di sini apa tidak. Udah beberapa hari ini saya itu dikerjakan di rumahnya cucunya, di rumah anaknya gitu. Loh, kalau nenekmu meninggal yang tanda tangan nenek kan kamu tahu visamu habis hari itu juga, Mbak. Oh gitu ya, Miss. Terus saya harus gimana? Lah, kamu ada izin nggak? Kamu kenapa nggak nanya izinmu, sayang? Enggak, saya enggak tahu. Ya kamu harus menginfokan sama agentmu, mah. Kan agentmu kan nggak tahu. Oh gitu. Betul, kamu harus ngasih tahu agentmu. Ya udah kemarin tanggal 3 soalnya gitu. Saya tanya teman saya, terus dia bilang gini, kamu tunggu aja dulu, kan dia lagi kesusahan, nanti dia akan ngomong sendiri kayak gitu. Bukan, sayang, kalau yang tanda tangan majikanmu meninggal, kamu habis hari itu juga waktunya. Bukan masalah kesusahan dan enggaknya. Jadi ini peraturan, kita berbicara tentang peraturan. Jadi lebih baik kamu kasih tahu agentmu, iki majikanku meninggal, iki aku harus piye. Jadi yang tahu kan agentmu, yang connect sama majikanmu kan agentmu. Biar agentmu telepon dia. Karena itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat. Jadi bukan masalah orang kesusahan atau tidak. Oh gitu. Ya nanti coba aku cari di nomor yang kemarin surat kontrak kerja saat aku gajian itu kan ada kayaknya ada nama agent ya, Miss ya di situ. Jadi meninggalnya kapan, sayang? Hari Sabtu kemarin. Secepatnya, kamu hari Sabtu itu udah habis visamu. Jadi secepatnya nanya sama agentmu. Kalau majikanmu adalah majikaku, maka langsung tak telepon. Tapi kan masalahnya bukan. Oh gitu ya. Iya, Miss. Secepatnya ya, hari ini ya. Iya. Oke, yuk, bye-bye. Nggak apa-apa, sayang. Bye-bye. Oke, ini saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa kalau majikan meninggal itu visamu habis hari itu juga. Jadi kenapa kok masih dijawab aja, Miss? Nggak apa-apa. Saya sudah ngomong berkali-kali, nanya berkali-kali, kan beda orang kan, Mbak. Mbaknya ini pernah telepon juga. Dan saya juga kebetulan ngangkat hari ini juga, dia telepon juga bisa ngangkat. Jadi, karena bukan saya ingin memanjakan atau memberikan pembodohan pada kalian. Karena saya selalu bercerita sama kalian bahwa tidak semua orang itu paham dengan cara kita, logat kita. Karena itu saya mencoba untuk bersabar, memberikan masukan. Jadi bukan saya itu membodohin orang. Ada apa-apa ada apa-apa cari Miss Yuni, kontennya jadi kecanduan. Oh enggak, kan saya sudah bilang konten ini adalah curhatan. Jadi nggak ada hubungan dengan apapun. Apakah mereka sedang konsultasi? Saya rasa enggak. Mereka cuman kadang-kadang butuh pembenaran juga, dimana kan saya sebagai sahabat dan teman membantu meringankan beban ya, karena kayak gini kan nggak tahu. Mbaknya kayak yang ini tak bentak-bentak dengan modelmu ya gak masuk, bro. Jadi saya tuh gini loh, kamu dengan cara kamu, saya dengan cara saya. Terus gak usah konten saya jadikan bahan kamu gitu loh. Maksud saya kalau kamu memang gak cocok, monggo silahkan. Kita punya tata cara yang berbeda, kita punya prinsip yang berbeda gitu loh. Lah kamu dengan kemelekatan kamu dengan gaya kamu yang terlalu membanggakan dengan diri kamu, itu hak kamu. Lah kalau kamu pinter, ya itu hak kamu. Tapi saya cuma mengingatkan pada diri saya sendiri, semua itu tidak bisa melekat ke saya. Ada saatnya saya berpisah. Kenapa? Saya pernah jaya waktu di Makau, saya pernah hebat, tapi dulu. Lah ngapain sampai hari ini saya mau membanggakan kejayaan saya waktu di Makau, yang kejayaan saya masih belum ada sosial media, kejayaan saya di offline, saya akan ceritakan pada orang-orang, kan gak ada gunanya juga. Dan siapa yang peduli? Nah, kita itu harus berubah setiap saat, setiap waktu berubah.
Kalau dulu saya offline, dimana karena memang anak buah saya tuh 1 bulan sampai ratusan ya. Kalau nggak percaya lihat video-video saya yang lama. Tapi apa yang saya banggakan dengan masa lalu saya yang hebat? Nggak ada apa-apanya. Jadi karena sekarang adalah perubahannya seperti ini, ya udah kita jalanin aja seperti ini. Jadi kalau kalian bilang membuat konten itu membuat kalian kecanduan, loh ya jangan dibuat candu no. Itu namanya kalian terlalu menggantungkan harapan sama saya. Lah, biar harapan mereka para BMI yang curhat ke saya pecah, ya kamu kasih solusi yang bagus. Gak usah bengok-bengok. Kenapa saya pecah ke Mas Sandro? Mas Sandro istrinya juga buat konten. Saya sama istrinya Mas Sandro duluan siapa? Ya duluan istrinya Mas Sandro. Istrinya Mas Sandro malah kontennya lebih lama dari saya, lebih hebat dari saya. Loh, saya apakah cemburu? Ya enggak no. Dia dengan gaya dia sendiri, saya dengan gaya saya sendiri. Kenapa? Saya sama Mas Sandro dulu bisa dibilang Mas Sandro itu sing ngobok-ngobok aku dari tahun 2018, ngogok-ngogok kupingku. Setiap hari suruh buat konten di mana ilmumu dibagi. Kamu dulu kan mantan staff agent, waktu itu saya masih belum kerja di Bandung ya. Di mana saya masih bekerja di restoran. Mas Sandro itu kayaknya tiap hari nanyain, "Miss kapan buat konten? Miss kapan buat konten?" Dan saya pernah buat konten 2 kali sama Mas Sandro. Di saat itu menceritakan tentang supir kalau nggak salah. Jadi kalau kamu bangga dengan masa lalumu, yuk kamu nggak akan move on. Jadi orang itu kan setiap hari ganti tuh. TKW-nya kan ganti tuh. Lah setiap hari kamu bilang liaten. Lek nggak ada ilmu, kalau nggak butuh nggak cari ilmu. Ya memang kayak gitu kok. Dari Indonesia kan sudah di setting bahwa di sini tuh cari uang, bukan cari ilmu saja. Jadi salah ngomong. Di sini tuh cari uang, dan kalau sudah selesai ya udah pulang Indonesia. Karena itu, kalau kamu tahu, saya tahu, kita bukan diwajibkan ya. Kita dengan sukarela memberikan ilmu itu agar teman-teman yang lain tuh sadar bahwa kesini tuh bukan cuma cari uang. Kalau bisa cari pengetahuan, mengerti tentang hukum, tahu tentang hukum. Lah orang mau centeng-centeng kayak ngono. Lah dari awal kamu sama aku pun sudah nggak cocok, tapi kita mencoba berkreasi, memberikan motivasi. Tapi aku gak ngerti kenapa kamu selalu mancal. Apa aku yang salah? Loh, memang saya yang salah. Saya dengan 10 jari datang ke tempatmu minta maaf. Kalau memang saya pernah menyakitin, bahkan sekarang mendepak dirimu, sing jarine kayak lem LT ko saiki gak kelet. Loh, saya itu mau minta maaf. Kalau memang saya salah, saya akan minta maaf. Gak apa-apa. Saya itu orangnya apa ya? Karena minta maaf itu meredakan emosi, membuat kita semakin bagus. Nggak sindir-sindiran gitu loh. Ya, aku sih nggak merasa karena memang nggak ada di tang namaku. Tapi kan arah-arah ini GR-an gitu loh. Jadi saya kurang tahu ya tujuannya konten itu apa, saya kurang tahu ya. Tapi yang saya tahu, kalau memang ada masalah, temuin dan berbicara. Bukan sindir menyindir, karena saya sendiri kan tidak ingin mengadu domba antara netizen. Itu saya pribadi. Jadi kalau memang ada yang salah, ayo kita rombak, ayo kita perbaiki gimana caranya, karena di sini kita itu berguna bagi yang lain. Lelek aku ngomong tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, lu wajar no. Saya itu stafnya agent. Lu kalau nggak ada TKW, aku itu nggak digaji bro. Lah kamu digaji dari maji kamu, ya wajar kamu ngomong kayak gitu. Lah saya itu tanpa CC, tanpa TKW, saya itu bukan apa-apa. Bahkan saya itu nggak akan kerja di agent. Nah itu perbedaan antara dirimu dan diriku. Jadi wes ora usah ngomong kayak ngono. Kok diinane mancet aja kayak ngono, jek di screenshot mbek arek-arek jan. Aku iki nesune ndek arek-arek kan nesu ndek dirimu. Dirimu memang punya apa ya? Punya sesuatu bikin heboh dengan membenturkan. Itu mungkin adalah karakter kamu. Dimana yang damai, aman, dibenturno. Ada sesuatu aman, damai, benturno. Jadi memang itu tujuan kamu untuk mencari sensasi, mungkin ya. Padahal kamu itu lebih hebat dari saya loh. Kalau dulu ada orang yang namanya sama dengan Yuni, saya percaya dengan kamu memberikan bukti-bukti bahwa dia seperti ini, seperti itu, saya diam saja. Loh, sekarang nggak saya malah jadi dan diantem ya. Dan saya punya prinsip, sebenci apapun kamu dengan saya,
pasti punya tujuan. Karena itu saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri, jangan terlalu egois. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak salah. Ingat, kamu ada di sini dipercaya, punya KTP Hong Kong, jangan sok-sokan. Kamu kerja di agen bukan berarti ini punyamu. Kapan aja kamu bisa dipecat, dan kapan aja bisa apes. Itu yang saya selalu ingatkan. Seandainya saya ada apa-apa kan, saya masih punya nama yang saya tinggalkan. Walaupun bagi kamu itu adalah candu buat para TKW, tapi saya bukan memberikan candu itu pada mereka. Saya memberikan dengan cara saya, dengan logat saya, dengan apa yang saya punya, dengan kemampuan yang saya punya. Loh, lek kamu nggak bisa bercanda dengan orang lain, lek kamu bisanya ngamuk sama orang lain, terus saya bawa orang lain dengan nada-nada bercanda, ya lo ojo nesu bro. Kan mungkin kita juga beda background, bener nggak? Ya mungkin kamu masa kecilnya kurang bahagia, sering digebuki mbokmu, gering bapakmu, sering ini sering itu. Loh, saya keluarga miskin tapi saya itu bahagia. Bapak ibu saya itu memberikan kasih sayang penuh, di mana saya selalu bilang memanggil mereka dengan sayang dan cinta. Karena mbokku yang ngono kuwi mulai cilik ditanamkan kasih sayang cinta. Jadi lek aku arogan dulu, waktu aku dia arogan di Makau itu, bapak sama mbokku itu ngomongi, jok sombong-sombong, tapi yowis namanya masih darah muda, ya bapak ibuku barang ya tak amo. Tapi memang dari background kecil itu, saya itu bukan dilulu harta ya, karena sekali lagi keluarga saya miskin, ibu saya bukan miskin ya, cukup lah kasaran orang ngomong, cukup buat makan, cukup buat sekolah lah. Kalau dibilang miskin, bukan miskin-miskin sekali, tapi ya cukup buat anak-anaknya sekolah, itu cukup. Jadi limpahan kasih sayang itu banyak dari keluarga saya. Kenapa sampai hari ini saya itu selalu memanggil kalian sayang, cinta, dan ucapan terima kasih, karena bapak saya sama mbok saya itu mengajarkan rasa terima kasih. Nah, jadi mungkin ini background saya dan Anda itu beda. Jadi mungkin Anda lebih pintar dari saya, tapi background keluarga beda. Karena mungkin Anda dididik keras, dididik militer, atau mungkin Anda punya masa lalu di mana mungkin pernah menikah, bercerai, terus dipukul, itu mungkin juga ya. Jadi saya pribadi nggak ada ya. Dalam pernikahan saya itu dipukul sama laki saya itu nggak pernah. Walaupun saya dimodusi sama garangan, akhirnya saya jatuh cinta sama garangan, itu mereka tidak kasar. Satu ada garangan dari Medan, itu pernah saya ada kayak pertengkaran yang dahsyat sekali di depan anak buah saya, itu pernah saya itu, dan akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Itu jadi saya pernah satu sekali, tapi saya tidak ngefek dalam pribadi saya karena mungkin dari kecil saya kelimpahan kasih sayang. Jadi bukan kelimpahan harta, tapi kelimpahan kasih sayang. Jadi membahas yang tadi seperti mbaknya tadi, itu memang jadinya manja ke saya. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Karena memang dia kesini cari uang, dia tidak tahu peraturan, sudah saya jelaskan berkali-kali nggak paham. Ya saya anggap itu adalah murid, di mana murid adalah tidak semuanya paham dengan cara saya. Jadi satu lagi mbak, siapapun kamu, dari manapun kamu berada, dan bagaimanapun background kamu, silahkan mengkritik, tapi yang logika aja. Saya tidak pernah mengkritik dirimu, karena sekali lagi kita beda, jalurnya juga beda, porsinya juga beda, background juga beda. Jadi kalau Anda punya background yang dimana selalu teraniaya, selalu disakiti, selalu merana, itu gimana caranya Anda keluar dari zona itu? Dan dari cara bicara Anda, sebenarnya Anda itu sedang khawatir ya, dengan sesuatu, khawatir dengan orang di sekitar Anda yang dimana akan menyaingi Anda. Padahal tidak ada satupun yang ingin bersaing dengan Anda, karena saya pribadi merasa bahwa Anda itu jos gandos. Jempol saya 2 buat sampean. Saya itu salut banget dengan sampean. Sampean itu orang hebat. Tapi cuman semakin kesini tuh apa kata-kata itu semakin gak jelas gitu loh. Masa pertama kali ketemu sama keluarga saya omongannya cok gitu, wah yuk kaget no bro. Ini saya nggak pernah ungkapkan di publik, cuman ya kaget saya, bener-bener saya kaget. Sampai adik saya juga pembantu di sini ya, kaget.
Kowe ndek bolo kok miso-miso to ndek omahe maratuwamu. Aku main meneng aja. Adik saya tuh sampai nggak mau duduk sama dia dan selalu mengkritisi saya. Jadi gini loh, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kuat, karena itu semua titipan. Kesan pertama Anda datang ke rumah saya itu nggak jelas. Masa ngangkat telepon anak di meja makan bilang janco, itu kan yuk. Oke, kita bercanda, nggak masalah. Tapi di meja makan keluarga saya, kamu bilang kata-kata itu sebenarnya kan nggak pantas. Kita friend di kantor bro, tapi di rumah kata-kata itu kaget keluarga saya. Apalagi adik saya ada orang Indonesia, orang Malang. Jadi waktu kamu sudah pergi, adik saya tuh ngeritik saya. Duit konco gak jelas, ngono gak mulai di oma. Dijak mangan bareng, gak ono sopane sekali. Sina aku bilang, malah aku yang meredakan keluargaku. Jadi kesopanan Anda itu saat ke rumah orang itu kurang. Kalau saya pribadi nggak ada masalah, tapi di keluarga aku bro, saya tuh nggak pernah ngeritik kamu, tapi kayak muda suwi kritik kamu ya nggak jelas gitu loh. Dan jangan mau dibenturkan dengan orang. Saya itu berkali-kali dicoba sama orang itu untuk membenturkan kamu, untuk nyenggol kamu itu berkali-kali. Cuma saya rasa apa untungnya saya nyenggol kamu. Jadi sudahlah, tenang, gak usah khawatir. Kalau itu punyamu ya punyamu, kalau bukan punyaku, aku merebut pun gak bisa sayang. Udahlah, lepas no aku yakin hatimu akan tenang. Karena sejak dulu aku dan kamu itu cuma berteman. Aku bawa kamu masuk ke keluarga aku bawa kamu main ke rumahku, karena aku appreciate sama kamu. Aku ingin menceritakan sama keluargaku bahwa kamu itu seorang yang hebat, dimana sama Indonesia kamu itu orang hebat gitu loh. Tapi saya tidak nyangka di depan keluargaku kamu miso-miso. Yuk bener gak misui keluargaku, kamu misui arek sing telepon kamu. Tapi cara kamu itu jelas nggak bisa ditoleransi. Jadi saya nggak tahu kamu mau ngomong gimana dan seperti apa. Lanjutkan misimu. Tapi saya pribadi cuman bilang, udahlah, akhiri semua inilah. Ayo teleponan ngomong bareng yang jelas. Tujuanmu apa? Dan apa yang kamu mau? Jangan melarikan diri dari kenyataan. Lu, lek salah ngomong, saya minta maaf. Nggak ada yang perlu saya pertahankan. Kalau kamu bilang saya sombong, saya akan minta maaf kok. Karena mungkin saya keceplosan juga, mungkin saya sok juga. Kalau saya pernah menyakiti kamu, saya minta maaf. Karena mungkin menyakiti tanpa sengaja nyakitin hatimu dan membuat kamu pedih. Dan kepedihan itu menimbulkan kebencian. Kebencian itu menimbulkan huru-hara antara kau dan aku. Karena kita itu, memberi informasi. Saya di jalur saya, kamu di jalur kamu. Jadi saya itu tidak menginjak kamu, kamu tidak menginjak saya. Kita itu sama. Ya saya selalu bilang dulu, kalau sama-sama membantu, ayo bareng. Saya itu tidak akan pernah menjatuhkan siapapun, karena saya takut dengan karma. Kalau saya menjatuhkan Anda, suatu saat saya itu akan dijatuhkan orang. Saya itu mencoba tenang, karena saya memang takut pada karma. Mau tidak mau, diakuin atau tidak diakuin, karma itu akan ikut. Hari ini saya diem, bukan berarti orang lain akan diem kamu perlakukan seperti ini. Jadi, udahlah, akhiri semua yang ada. Kita tetap berteman seperti dulu lagi, nggak usah sindir-sindiran. Saya telepon Anda, kita berbicara baik-baik. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan lagi, ya udah, tenang saja. Jadi menurut pendapatku adalah, jangan pernah terpancing emosi dengan orang-orang di sekitar kita, karena mungkin ada orang yang sedang mencoba membenturkan kita berdua gitu loh. Jadi punya pikiran yang lebih ke depan lagi lah. Kita sama-sama belajar membantu para TKW. Itu aja. Jadi kalau memang ada kata-kata saya yang salah, saya tidak ragu-ragu untuk meminta maaf pada dirimu. Oke? Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sekali lagi saya akan tetap punya prinsip, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, karena saya adalah staff agent. Beda dengan dirimu,
sebagai pembantu dan majikan tetap memberikan gaji kamu. Saya kalau tanpa pembantu, tanpa TKW, saya tidak akan bekerja di agent. Nah, itu yang prinsip saya pegang. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Jadi kamu tidak bisa membuat ini, mengatakan bahwa ini adalah manipulasi. Bukan, bagi saya adalah bukan. Karena kita beda background. Jadi, saya tekankan sekali lagi, ini bukan manipulasi. Karena kau dan aku itu beda. Kamu dengan porsi kamu, saya dengan porsi saya. Dan tanpa TKW, saya itu tidak akan pernah duduk di sini. Ya beda ya. Kalau kamu tidak akan pernah duduk di sini karena kamu punya gaji lain. Lah, saya itu makan gaji dari pembantu. Saya itu makan gaji dari pembantu. Nggak ada pembantu, saya dipecat. Karena kantor saya membutuhkan orang yang bisa merekrut TKW. Lah kalau saya tidak berguna lagi di sini, saya didepak dari perusahaan ini. Jadi ingat, saya dan Anda beda. Sampean dapat gaji dari majikan, saya dapat gaji dari TKW. Ya. Jadi paham sampai di sini? Kita beda, tapi kita punya tujuan sama untuk membantu meringankan beban TKW atau bisa dibilang yang kamu selalu bilang, mencerdaskan. Mencerdaskan bukan berarti menampar atau menyakiti. Karena satu kali lagi, cara Anda menyakiti orang lain, suatu saat orang lain akan, saat mereka sudah naik ke atas, mereka akan dendam pada kamu. Dan saya tahu kamu tidak peduli dengan dendam itu. Dendam itu tidak akan membuat hidupmu sengsara. Karena kamu dapat gaji dari majikan. Tapi ingat, dendam yang disertai dengan doa dan Tuhan yang bekerja, itu lebih dahsyat. Karena banyak orang yang dendam, cuman dalam hati saja dia minta petunjuk sama Tuhan. Jadi jangan biarkan Tuhan bekerja atas dendam-dendam itu. Wes, malah bengok-bengok aku. Ya wes, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.